Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Quizarts. Ya, jadi ini bukan di Rahman Cyber ya, di Quizarts. Oke, teman-teman. Jadi di sini tuh ada teman kita, ya, Mas Abdul Gofar. Dia itu kan udah lama nggak pakai Chromebooknya ya, teman-teman. Jadi Chromebooknya itu kan lama banget nggak dipakai. Nah, tapi ketika dipakai itu tiba-tiba keyboardnya ada beberapa tombol yang tidak berfungsi gitu loh. Mungkin beberapa dari teman-teman semuanya itu pernah mengalami hal ini atau sedang mengalami hal ini. Dan saya pun juga mengalami hal ini, teman-teman. Dan di sini ada tombol yang nggak berfungsi di bagian sini nih, teman-teman. Jadi pas aku upload beberapa bulan ya, kayaknya ini udah sebulanan lah, teman-teman ya, sebulanan. Tombol di sini itu juga nggak bisa. Nah, tadinya ya, teman-teman. Nah, tetapi di sini ada beberapa hal yang mungkin masih kadang masih nggak bisa nekan ya, teman-teman. Di sini tuh kadang nggak bisa nekan, cuman kalau sebelumnya itu dipencet-pencet itu nggak mau. Nah, sehingga di sini itu ada beberapa step yang aku lakukan seminggu yang lalu kalau nggak salah, teman-teman. Seperti itu, seminggu yang lalu. Nah, jadi di sini itu yang terlintas di pikiranku adalah aku akan coba buat akun baru, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman itu udah ngelihat di video kita di pembahasan multi account, jadi Chromebook ini kan dia memiliki lebih dari satu ya, bisa lebih dari satu account gitu ya, yang berbeda, teman-teman. Oh ya, ini aku udah pakai tampilan quiz setting yang udah berbeda ya, teman-teman. Jadi udah diupdate sehingga seperti ini. Mungkin kalau misalnya punya teman-teman itu masih belum, itu kalian bisa lihat di videoku yang sebelumnya di Rahman Cyber. Oke, di Rahman Cyber udah dibahas caranya agar kita bisa mendapatkan ini di versi yang sekarang ini 1.1.1 stabil. Oke, jadi seperti ini kita bisa lakukan ini logout, misalnya katakanlah logout. Jadi kita bisa tambahkan lagi gitu ya, tambahkan pengguna. Nah, gini. Sehingga kita bisa menambahkan akun yang sama ya, pengguna yang sama, atau untuk anak ya. Jadi itu berbeda nantinya juga, untuk fitur-fiturnya juga berbeda, dan ini lebih terbatas ya, teman-teman, dan ini bisa dipantau oleh yang ada di atas ini, teman-teman. Jadi seperti itu. Ini bisa lebih dari satu account. Nah, aku coba untuk buat masuk ke akun yang lain, dan aku gunakan untuk melakukan ini, teman-teman ya, untuk cek yang ada di sini nih. Ini. Dan hasilnya adalah tetap tidak bisa. Jadi tetap ini nggak mau nekan gitu ya. Nah, lalu kemudian di sini aku putuskan deh untuk melakukan power wash. Jadi kayak factory reset gitu. Bisa menuju ke setting. Oke, ke setting seperti ini. Nah, sebentar. Setting. Bentar, teman-teman. Kita akan coba lihat. Oke. Nah, sudah normal ya. Oke. Jadi kadang seperti itu, kalau misalnya kalian mengalami hal itu, ya nggak usah panik ya, teman-teman. Jadi tinggal kalian ginikan aja kayak tadi. Misalnya kayak ada pixelnya ini kayak garis-garis kayak gitu yang gitu kan tadi kan. Jadi nggak usah panik, karena di situ kita bisa atasi dengan cara itu tadi ya. Ini kita minimize lalu kita buka lagi. Ya, mungkin karena kelamaan, aku kurang tahu juga di sini untuk kenapa kok bisa seperti itu. Aku juga masih belum tahu penyebab pastinya gitu. Yang jelas ketika terjadi seperti itu, aku coba untuk minimize semua. Jadi ini hanya bagian ini, teman-teman, home screen. Nah, terus ketika itu kan aku melakukan ini, lanjutkan, terus kita langsung menuju ke bagian reset setelan. Nah, di sini power wash. Jadi seperti kita tuh baru. Nah, ketika power wash di situ aku akan memilih di sini, teman-teman. Jadi keyboardnya ini aku pilih keyboard Inggris Amerika Serikat dengan keyboard internasional. Nah, di sini nih. Oke, seperti itu. Nah, ketika aku coba untuk nyalakan, kan udah registrasi ya, udah registrasi. Nah, di sini aku coba untuk diagnosis nih. Jadi di sini ini adalah cara untuk ngecek ya, teman-teman, ngecek tombol-tombol di keyboard kalian itu berfungsi atau enggak. Itu di sini.
Jadi kalian bisa menuju ke setting ya, seperti ini ya, pokoknya ke setting. Seperti biasa kalau di layoutnya berbeda ya teman-teman, kita menuju ke setting ya, ikonnya seperti ini, terus langsung menuju ke bagian ini dia tentang Chrome OS, langsung ke diagnosis ya. Jadi ketika kita pengen mendiagnosis perangkat kita termasuk hardware itu berada di sini. Dan kita bisa melihat baterai, CPU, terus memori, dan kita banyak udah sampaikan di channel kita gitu ya teman-teman ya. Terus di sini konektivitas juga kita bisa langsung pantau juga IP-nya berapa di sini teman-teman. Termasuk kekuatan sinyalnya seperti apa gitu ya teman-teman ya. Dan di sini untuk keyboardnya nih teman-teman. Nah ini, jadi di sini tuh dia juga ada nih teman-teman inisialisasinya. Jadi keyboard yang ada di sini itu ada keyboard nah itu kurang kelihatan ya, AT Translated Set 2. Nah ini dia keyboardnya teman-teman. Jadi di sini itu ada perangkat keyboardnya ini terpisah. Nah kalau bermasalah ya, jadi kayak misalnya mencet sendiri kayak gitu, nah itu yang jadi was-wasnya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya tombol H atau Y atau U itu dia mencet terus gitu ya, nah sama kayak ini gitu ya teman-teman. Jadi ini gitu kayak mencet terus, cuman ketika kita tekan lagi tombol yang lain, tombol panah yang lain itu dia aman, jadi udah berhenti gitu ya untuk yang tombol ini. Nah kita akan coba uji di sini nih. Jadi ini ada pengujian keyboard ya. Jadi tombol-tombol keyboard yang ada di sini nih, kita bisa langsung gini teman-teman, langsung set. Nah gini ya, jadi dia bisa mendeteksi mana yang, nah kecuali tombol power ini ya. Kalau tombol power ini enggak masuk ke dalam daftar ujian nih. Kalau kalian lihat di sini, ini belum tak pencet teman-teman, tapi dia sudah mencet sendiri. Nah seperti itu. Dan biasanya oke, tapi enggak bereaksi, dia hanya mencet sendiri. Tuh, tadi mencet sendiri yang sebelah sini ya. Nih kalian lihat di panah ini ya, dia mencet sendiri. Oke, terus di sini kita gini. Jadi ini untuk mendeteksi tombol-tombol yang ada di sini teman-teman, apakah berfungsi semua, dan ini masih berfungsi dengan baik ya selain tombol ini. Nah ini, nah tapi anehnya teman-teman ya, anehnya itu kadang ini bisa, kadang itu mencet sendiri teman-teman. Nah di sini seperti itu. Jadi ada beberapa kesimpulan yang ada di sini nih. Jadi antara ini permasalahan di hardware-nya atau di ini ya, di software-nya yang ada di sini nih, di Chrome-nya teman-teman. Nah di sini pastikan juga kalian sudah berada di Chrome update yang terbaru ya teman-teman, yang terbaru di sini. Karena hal ini tuh bisa jadi karena update yang terbaru juga teman-teman ya. Bisa jadi karena update versinya ini teman-teman, sehingga ini menyebabkan beberapa tombol atau beberapa ini yang ada di sini ya. Kan ini biasanya ada driver ya teman-teman, yang ada di sini tuh kan ada drivernya gitu ya. Dan itu sudah include di sistemnya si Chromebook ini teman-teman ya, si Chromebook ini. Dan di sini ini juga kita bisa mengatur ini kan. Nah, jadi metode masukannya gitu kan. Jadi nanti kan softwarenya dari pihak software yang ada di sini, perangkatnya. Jadi dia akan menentukan tuh layout yang ada di sini. Kan ini kan udah nggak bisa berubah-ubah nih teman-teman ya. Jadi strukturnya keyboard itu kan udah kayak gini loh. Jadi ini nggak bisa dirubah-ubah, misalnya 1 ke sini, 5 ke sini, atau tombol untuk hurufnya ada di ke atas, ini kan nggak. Ini sudah standar ini teman-teman. Sehingga di sini yang merubah-rubah itu ada dari software. Jadi memang ada kecenderungan ini lebih ke software ya teman-teman ya. Karena ketika aku udah coba untuk power wash itu dia lancar teman-teman, jadi bisa, walaupun kadang masih sering kayak ngeklik sendiri tadi. Cuman kita bisa atasi ketika itu ngeklik sendiri ya gitu, kita klik tombol yang lain. Nah seperti itu bro, gitu. Jadi sebelum tak power wash itu ini tuh nggak mau ditekan sama sekali teman-teman. Nah ini nggak mau ditekan sama sekali, jadi ini nggak berfungsi belas seperti itu. Nah
setelah di power wash itu jadi lebih normal. Nah, hanya aja di sini kita tidak bisa mendapatkan fungsi yang layaknya dulu gitu loh. Jadi ini kan biasa kita gunakan untuk dulu pas kita di video yang sebelumnya kan pernah buat itu ya, buat mainan motor apa mobil-mobilan kayak gitu kan. Yang ada di situ kan pakai tombol panah ya, kanan ke kiri gitu kan. Nah, kalau ini error rusak satu kan nggak bisa nih jadian. Kita akan coba ini cek ya di sini ya, di bagian teks. Nah, di sini ya. Contoh aja di sini, kalian lihat di kursor, ini kursornya. Nah, ketika aku coba oke, kita akan coba perlihatkan di bagian sini aja biar kelihatan. Oke, di bagian sini ya. Nah, ini dia, ini kursornya. Oke, aku akan pencet tombol kanan. Tuh kanan. Lalu aku pencet tombol, bentar, kita enter ya. Biar kelihatan atas bawah. Nah, ini samping. Tuh kan, dia kadang itu lemot. Tuh, tapi bisa. Kadang dia nggak bisa. Tapi ini udah bisa lagi nih. Seperti itu. Jadi sebelum kita ke arah hardware-nya ini rusak atau gimana, kalian bisa tadi teman-teman seperti yang aku coba bahas tadi ya. Kalian bisa coba untuk ini dulu. Coba untuk buat akun lagi. Jadi sebelum di power wash ya, Jadi yang pertama ini kesimpulannya ya teman-teman, kesimpulannya dari dari bahasan panjang lebar ini tadi dan tidak cut ya. Yang pertama itu tadi ya, tadi kalian harus coba untuk buat akun baru. Jadi kalian masuk ke akun yang lain gitu ya, akun kalau kalian punya lebih dari satu ke akun Google kayak gitu, kalian bisa masuk ke situ, lalu kalian coba tes keyboard kalian. Nah, dan juga kalian perlu lihat di bagian ini, nah ini dia teman-teman, struktur masukannya. Di sini kalian bisa pilih yang Inggris Amerika Serikat atau yang lain, misalnya Inggris Amerika Serikat dengan keyboard internasional. Ini kalian bisa pilih, atau ke Indonesia ID. Nah, seperti itu. Lalu kalian coba tes di yang tadinya nggak bisa, coba kalian tekan lagi apakah bisa. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya ini berbeda, ini loh kok nggak ada punya aku gitu ya, kalian bisa menuju ke bagian setting. Jadi tenang aja ya, bagian setting langsung kalian ketikkan keyboard. Nah, di sini nih input text. Nah, di bagian sini ya. Oke, jadi di ini tuh kita bisa setelan keyboard. Nah, di bagian sini ubah setelan input. Nah, ini dia. Jadi kita bisa pilih metode masukannya di sini. Nah, karena di sini quick setting, ini tuh mempercepat ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu ke setting, kita bisa langsung ke sini gitu ya teman-teman. Nah, langsung menuju ke yang sudah kita pilih, yang kita aktifkan. Nah, seperti itu bro. Itu. Terus yang selanjutnya, kalau misalnya hal itu tidak bisa mengatasi permasalahan teman-teman ya, kalian bisa langsung power wash. Oke. Nah, dari situ ya teman-teman ya, power wash. Nah, setelah kalian power wash, kalian coba cek nih, kalian uji di sini. Nah, sebelumnya kalian update dulu ya teman-teman, ketika power wash apakah ada update terbaru gitu ya. Seperti itu. Kadang ketika sebelumnya pas kalian itu update ke major ya, misalnya dari 110 ke 111, tiba-tiba ada beberapa tombol yang tidak nyala. Nah, itu bisa jadi karena dari pihak developernya teman-teman ya, dari pihak sananya. Jadi mungkin ada yang masih belum sesuai atau crash atau seperti apa gitu ya di bagian softwarenya ya, perangkat di Chrome OS-nya. Nah, biasanya ketika ada update lagi ya, kalau ada update lagi itu akan memperbaiki bug-bug yang sebelumnya gitu ya, yang menyebabkan kerusakan yang sebelumnya terjadi, yang tiba-tiba tombol nggak mau nyala. Nah, itu bisa jadi kalian bisa langsung update ke yang terbaru. Nah, seperti itu teman-teman, ke yang terbaru ya. Oke. Nah, seperti itu. Kalau udah di power wash itu masih sama aja gitu ya, masih sama aja. Berarti ada kemungkinan ada di bagian sininya teman-teman. Kalian coba untuk, kadang ini kurang neken atau gimana gitu ya. Kalau udah kalian tekan kayak gitu kan, udah kalian tekan tapi tetap dia nggak mau gitu ya teman-teman. Nah, berarti ada something wrong, ada kerusakan di keyboardnya. Nah, apakah kira-kira mengganggu atau tidak? Nah, jika tidak terlalu mengganggu, artinya dia tidak nekan terus gitu ya teman-teman. Kan biasanya kalau misalnya tombol keyboard itu dia nekan terus,
ya, nekan terus itu akan berpengaruh ke fungsi yang lain gitu ya teman-teman ya. Nah selagi itu tidak nekan terus, kalian bisa atasi dengan kayak gini teman-teman ya. Kalian bisa atasi dengan pakai keyboard wireless kayak gini ya, keyboard eksternal Bluetooth ya teman-teman, seperti ini. Oke gitu. Itu kalau bukan masalah software ya teman-teman ya. Nah kalau misalnya kalian pakai ini teman-teman ya, tetap masih ada sama gitu ya, masih sama ya, ini ketika kalian tekan malah dia nggak bisa. Nah itu udah dipastikan bahwa itu adalah softwarenya bro. Jadi ada permasalahan di bagian softwarenya, jadi kalian tinggal nunggu aja update selanjutnya gitu ya, atau bisa direport tuh ya teman-teman ya. Kalian bisa ngajukan ke bagian itu tadi, ke pihak developer. Jadi kayak membuat catatan gitu ya teman-teman di bagian sini ya, tentang terus oke, kalian bisa langsung melaporkan masalah. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Nah seperti ini teman-teman, kalian tinggal isikan permasalahannya. Oke, terus ini kalau misalnya ada URL yang error gitu ya, misalnya kayak gitu, dan kirimkan saja, langsung kirimkan. Nah sehingga nantinya bisa jadi ketika ada update selanjutnya itu sudah normal, dan itu menjadi konsen ke depannya ketika mereka melakukan update lagi gitu loh teman-teman ya, seperti itu gitu bro. Jadi itu beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan ketika terjadi permasalahan di keyboard teman-teman ya. Nah kalau misalnya memang masih garansi ya teman-teman, dan kalian sudah pastikan bahwa di situ itu walaupun kalian sudah power wash, oke, kalian udah power wash dan itu masih aja beberapa tombol itu nggak bisa nyala ya. Kalian udah power wash, kalian udah update yang terbaru gitu ya, Chromebooknya udah diupdate yang terbaru, tetap nggak nyala. Nah itu kalau misalnya kalian masih punya garansi, kan ini garansinya biasanya 1 tahun ya teman-teman ya, 1 tahun, kalian bisa bawa ke service centernya gitu ya teman-teman, kalau misalnya memang masih garansi. Nah kalau enggak, selagi ini tidak bisa ini tidak nyala dan tidak mengganggu, dia tidak mencet sendiri terus gitu ya, kalian bisa pakai keyboard Bluetooth seperti itu bro. Gitu bro, untuk mengatasi permasalahan hal ini ya wajar aja sih, yang namanya software perangkat kayak gini. Laptop juga kadang kan sering juga kayak gitu kan, yang namanya laptop juga sama, cuman kalau untuk laptop sendiri kan bisa ganti ya, kalau ini sebenarnya bisa teman-teman, cuman kita perlu part yang sama gitu ya teman-teman. Oke, jadi semoga aja bermanfaat buat teman-teman semuanya yang memiliki permasalahan yang sama bro. Nah sampai jumpa di pembahasan selanjutnya di Quisearch. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.